untuk penulisan kualitatif yang jelas untuk awalan sama ya, introduction, kemudian literatur review itu konsepnya sama. Tidak ada beda antara yang kualitatif dan kuantitatif. Mungkin penulisan yang berbeda ada di bagian metodologi ya. Kualitatif kecenderungannya step-step yang dilakukan selama proses pengambilan data sampai pada proses analisis kualitatifnya. Sementara kalau kuantitatif itu sampai pada proses eh, sama pengambilan data, pendekatan yang digunakan sampai pada statistika uji yang digunakan. Jadi formula-formula itu dimunculkan. Nah, contohnya seperti ini ya, data ya, data dikumpulkan dari apa? Dari apa saja ya. Misalnya di sini kalau kuantitatif, contohnya di sini adalah dengan kuesioner ya, dengan kuesioner, kemudian uh, apa dijelaskan kuesionernya bagaimana, pengembangan instrumennya bagaimana, apakah item-item yang uh, desain di dalam sebuah kuesioner itu diadaptasi ataukah menyusun sendiri. Nah, seperti ini mereka melakukan adaptasi, termasuk pada proses bagaimana nanti validitas dan reliabilitasnya. Nah, kebetulan di sini dia menggunakan ujinya di sini ya, saudara, Kolmogorov-Smirnov ya, uji Kolmogorov-Smirnov. Artinya eh, uji-uji statistik yang digunakan dimunculkan di sini ya. Jadi instrumennya juga dimunculkan ya. Misalnya di sini untuk yang contoh ini dia kebetulan menggunakan seven Likert scale. Biasanya kita menggunakan 5 ya. Ini dia menggunakan seven. Satu itu mendefinisikan apa? Misalnya totally disagree, kemudian 7 totally agree begitu ya. Itu diungkapkan, kemudian lama eh, pengambilan data itu dilakukan, ya durasinya berapa lama, kemudian jumlah responden yang akhirnya terlibat itu berapa banyak, ya. Kemudian ujinya untuk menghindari supaya tidak bias itu bagaimana, ya kebetulan menggunakan KS seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian eh, oke. Nah, biasanya kita eh, apa menggunakan beberapa menggunakan beberapa ini ya eh, teknik sampling ya. Teknik sampling eh, tentunya kita harus menetapkan kecukupan dari sampel yang akan kita gunakan. Nah, teknik sampling ini yang sering kita lupakan di dalam proses penelitian kuantitatif. Jadi ketika saudara mengambil data itu kan saudara harus melihat dulu populasinya siapa, yang menjadi target responden saudara di dalam penelitian itu siapa. Nah, tentukan populasinya di situ. Misalnya saya mau melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi teknologi di pembelajaran di sekolah, maka populasinya bisa jadi eh, seluruh siswa yang ada di sekolah, entah itu di Indonesia atau mau lebih spesifik di Jawa Tengah atau mungkin spesifik di Kota Semarang. Nah, kemudian saudara cari sampelnya. Nah, sampelnya bagaimana? Nah, tentukan teknik samplingnya. Apakah mau menggunakan probability sampling ataukah mau menggunakan non-probability sampling. Kalau misalnya non-probability sampling, katakanlah karena sekolah, saudara tidak bisa mengajak ya siswa dari kelas A, B diajak jadi satu dijadikan bahan penelitian itu kan tidak bisa. Maka mau tidak mau saudara pakai yang non-probability sampling. Misalnya bisa menggunakan purposeful uh, sampling begitu ya. Jadi pemilihan sampel sesuai dengan tujuan kita. Ya, jadi karena saudara tidak bisa mengajak atau saudara kerjasama dengan guru ya, dengan guru di kelas misalnya entah guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya misalnya kalau di SMP atau 10, 11, 12 kalau di SMA. Nah, guru tersebut mengajar di kelas berapa, otomatis kita mengikuti, begitu ya, kita mengikuti. Nah, berarti samplingnya ditentukan, misalnya spesifik ya, yang diamati adalah siswa kelas 8 ya, siswa kelas 8 di 5 kota, eh, bukan,
di 5 sekolah di Kota Semarang, begitu misalnya ya. Nah, saudara buat buat kenapa 5? Nah, itu dijustifikasi lagi. Nah, penentuan 5 ini saudara juga harus mempertimbangkan. Jangan hanya mengambil sekolah-sekolah yang katakanlah eh, bagus saja ya, tetapi pastikan semua sekolah dengan berbagai karakteristik itu terwakili. Ya, contohnya sekolah yang favorit diambil satu, sekolah pinggiran satu, sekolah yang mungkin di tengah kota tetapi biasa-biasa saja satu, atau mungkin sekolah swasta satu, sekolah swasta yang favorit satu. Nah, sehingga saudara punya banyak kekayaan informasi nanti ketika saudara melakukan treatment di sana. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana menuliskan hasilnya? Nah, kalau biasanya di kualitatif analisis, itu kan kita menyertakan vignette. Vignette itu adalah gambaran, deskripsi, atau apa yang disampaikan oleh responden langsung, saudara masukkan di sana sebagai eksemplar, sebagai contoh begitu, untuk mendukung analisis. Atau juga catatan lapangan yang saudara buat selama proses observasi. Ya, artinya datanya berupa teks panjang begitu. Nah, kalau misalnya kuantitatif, tentu saja yang dimunculkan adalah yang pertama adalah outputnya ya, outputnya. Nah, contoh yang ada di layar ini, ada ya saya perbesar ya. Nah, ini hasil ya, hasilnya. Nah, contoh ini di peneliti dia menggunakan structure equation modeling, menggunakan SEM ya, menggunakan SEM. SEM yang digunakan apa? Yaitu SEM PLS, yaitu partial least square. Nah, kemudian di dalam SEM itu mereka punya serangkaian langkah yang harus diikuti. Apa saja? Yang pertama adalah measurement model. Oleh karena itu, di dalam penulisannya nanti di hasil penelitian, maka harus ada bagian measurement model itu. Nah, measurement model itu terdiri dari apa saja uji yang dilakukan. Oh, misalnya composite reliability. Composite reliability ini nanti kriteria uji atau thresholdnya bagaimana untuk menentukan bahwa sebuah model itu dinyatakan bagus. Ya, nah, saudara saudara munculkan begitu. Nah, semua dimunculkan. Nah, kebetulan di sini dia nanti menggunakan composite reliability. Sebentar, mohon maaf, saya telepon saudara. Halo, assalamualaikum, J. Waalaikumsalam. Varian extracted AP-nya ya, ada AP-nya juga digunakan untuk tes konvergen validitas. Nah, ini AP juga punya threshold ya, berapa batas yang harus digunakan atau cut off-nya berapa untuk mengatakan bahwa dia layak begitu ya, valid, dinyatakan valid item-itemnya. Nah, di sini pakainya 0,5 dan seterusnya. Nah, jadi semua komponen itu disertakan. Nah, langkah berikutnya, misalnya di sana ada measurement model, kemudian setelah measurement model itu terpenuhi semua, maka dilanjutkan uji yang berikutnya, yaitu structural model. Nah, structural model juga ada serangkaian langkah di situ ya, untuk pembuktian hipotesis. Nah, memang cirinya kalau di kuantitatif itu ada perumusan hipotesis, ada pengembangan hipotesis. Nah, mudah-mudahan ini nanti saudara di metode penelitian juga nanti saya menjelaskan ya bagaimana melakukan pengembangan hipotesis. Nah, nanti saudara juga harus ini ya mengikuti nanti kalau ada yang mengambil kuantitatif research. Eh, Kesalahan yang dilakukan mahasiswa itu nah, itu biasanya mahasiswa eh, menyusun sebuah conceptual framework tanpa didukung oleh eh, apa ya referensi-referensi yang relevan. Jadi dia itu main asal tempel begitu ya konstruk-konstruk begitu di dalam sebuah frameworknya,
tetapi tidak ada justifikasi kemunculan sebuah konstruk itu di sana. Keterhubungan antara konstruk itu kemudian dihubungkan dengan konstruk yang lain sehingga menjadi sebuah hipotesis, itu yang sering salah. Nah, nanti kita tekankan lagi di bagian di metode penelitian. Nah, di sini nanti juga saya ulang lagi ya di bagian ini ya, supaya nanti pas penulisan tesis atau sorry penulisan skripsi atau penulisan artikelnya juga menjadi bagus. Nah, contohnya seperti ini ya, background model, kemudian nanti langkahnya apa yang akan dilakukan. Nah, oke. Nah, ketika saudara menyusun sebuah conceptual framework ya menjadi sebuah bagan seperti ini, maka nanti perlu juga ditampilkan ya. Nah, syukur kalau nanti saudara bisa menampilkannya lebih baik. Tentu faktor keterbacaan itu sangat penting ya, faktor keterbacaan. Nah, seringnya mahasiswa itu kalau membuat conceptual framework itu tulisannya kecil-kecil, kemudian eh, karena saking kompleksnya begitu, sehingga sangat rapat begitu. Eh, Orang menjadi susah untuk membacanya. Nah, saudara perlu nanti kalau misalnya ada sebuah conceptual framework yang saudara kembangkan, maka pastikan keterbacaan itu menjadi faktor utama yang harus saudara eh, pertimbangkan. Ya. Jadi pastikan angka-angkanya terbaca. Nah, sementara ini kebetulan saya capture ya, sehingga tidak terbaca. Nah, setiap gambar, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif, itu harus dirujuk ya. Tidak boleh, jadi merujuknya bagaimana? Ya dirujuk, misalnya gambar 4 eh, mengilustrasikan model penelitian yang diteliti atau yang dikaji atau yang dipelajari begitu ya, Eh, yang berisi tentang nilai hubungan antara konstruk yang satu dengan konstruk yang lain, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada tabel 4. Tabel 4 ini pendukungnya. Ya, tabel 4 ini pendukungnya. Ya. Di tabel 4 ini kebetulan dituliskan ringkasan hipotesisnya, kemudian ada besaran nilai eh, probabilistiknya, kemudian ada keputusannya, apakah dia support atau tidak, kemudian ada besarnya F square, ada R square, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau di dalam outputnya, di dalam output sebuah statistik itu, luarannya kan tidak seperti ini. Nah, saudara nanti harus mampu mendesain sebuah matrik atau tabel supaya saudara bisa mentransformasi data yang merupakan hasil dari luaran statistikal itu ke dalam sebuah matrik atau tabel seperti ini, sehingga nanti orang lebih enak untuk membaca, orang lebih mudah untuk membacanya. Begitu ya. Jadi ini saudara harus mendesain sendiri ya, mengira-ngira bagaimana saya harus menempatkan tabelnya, bagaimana saya harus mendesain tabelnya supaya informasi-informasi yang ada itu masuk semua, tetapi masih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Seperti itu. Nah, jangan lupa saudara, ini kan uh, output. Nah, kebetulan di contoh ini antara result dan discussion itu dipisah. Sorry, ya. Uh, oke. Nah, result ada sendiri, ya result ada sendiri. Nah, result ada sendiri. Result itu kan berisi output keluaran dari analisis begitu ya. Kemudian discussion itu pembahasannya. Ya, di dalam pembahasan jangan sampai ada repetitif. Ya, saudara tidak perlu lagi memunculkan angka-angkanya begitu. Angka-angkanya cukup muncul di result, di subsection result. Jadi kalau saudara memisahkan antara hasil dan pembahasan, maka saudara harus bisa ya nanti kira-kira di pembahasan itu mengupasnya bagaimana, melakukan analisis, mengkritisi hasil analisis itu bagaimana supaya tajam. Nah, oleh karena itu, eh,
tadi seperti saya sampaikan, jangan sampai ada repetitif. Saudara sudah menyampaikan hasilnya di riset, kemudian saudara mau membuat sebuah kalimat di dalam discussion atau pembahasan supaya ceritanya utuh, saudara panggil lagi tuh angka-angka. Nah, ini menjadi repetisi. Ya. Oleh karena itu ada dua pilihan. Ya, saudara boleh menyatukan antara result and discussion. Jadi begitu ada result, saudara ngasih discussionnya di kalimat berikutnya. Silakan. Ada juga yang resultnya sendiri dipisah, baru discussion sendiri. Which one do you prefer? Ya, mana yang saudara lebih uh, nyaman, lebih disukai, ya. Nah, di dalam pembahasan itu apa saja yang nanti perlu ditampilkan, ya, supaya nanti saudara tidak uh, bingung, ya. Nah, kalau di result, ya, result seperti ini, ya. Kalau misalnya nanti saudara mau memisahkan, ya, atau mungkin menyatukan juga tidak apa-apa. Ya, kalau result itu objectively present your finding. Jadi hanya temuan saja, hasil dari perhitungannya, and explain what was found. Apa yang di apa yang diketemukan. Misalnya uji apa perbandingan rata-rata antar dua variabel memunculkan nilainya keluarnya lebih dari setengah. Artinya apa? Ya, artinya H0 diterima. H0 diterima maknanya apa? Nah, kemudian dituliskan di sana. Nah, itu belum pembahasan itu, ya. Itu baru menjelaskan saja. Ya. Nah, nanti kalau pembahasan, saudara kan nanti harus mengaitkan. Nah, nanti saya masuk ke sana. Nah, apalagi yang perlu ada di riset, ya, so that your new research are contributing to the body of scientific knowledge. Nah, kenapa yang dimunculkan itu yang penting-penting saja begitu? Karena saudara nanti harus bisa menyajikan kontribusi saudara itu di bagian mana, di sisi mana, ya. Ya, jadi itu yang dikejar. Follow a logical sequence based on the table and figures presenting the finding to answer the question or hypothesis. Nah, tadi ya, yang ini sudah. Jadi untuk stepnya di dalam sebuah statistik itu kan sudah pakem, ya. Misalnya di SEM itu nanti ada measurement model, structural model. Kemudian kalau di regresi linear itu uh, bagaimana ada apa uh, prasyarat, ya, prasyarat uji yang harus dilakukan. Dia tidak boleh uh, het, apa heteroskedastisitas, kemudian uh, yang ini, ya, dia harus mengikuti distribusi normal, kemudian dia variasinya homogen dan seterusnya, gitu, ya. Itu semuanya harus dipenuhi. Artinya langkah-langkah itu dipenuhi dulu, baru urut begitu, ya, runtut, ya. Jadi ada sekuennya. Nah, termasuk nanti kemunculan tabel itu diurutkan, ya. Tabel berapa dulu nih yang harus dijelaskan, gambarnya bagaimana, sebagainya. Jadi supaya nanti bisa lebih mudah untuk memberikan keputusan di dalam hipotesis. Figure to have a description. Semua gambar harus punya deskripsi, ya, deskripsi. Kalau di sana ada coloring, maka perlu ada legend. Kalau misalnya bentuknya seperti ada enggak ya di sini? Oh, enggak ada, ya. Jadi perlu ada tambahan legend, ya, untuk menjelaskan, ya. Misal kalau ada yang garis-garis, titik-titik, nah itu dikasih keterangan yang garis-garis itu apa, titik-titik itu apa, dan seterusnya. Itu saudara munculkan di sana. Nah, bagaimana dengan discussion atau pembahasan? Nah, discussion atau pembahasan ini mendeskripsikan dari result tadi, ya. Apa makna yang bisa saudara gali dari output yang muncul tadi, ya. Describe what your research mean in context of what was already known about the subject. Gitu. Kemudian saudara juga harus bisa mencari keterhubungan, ya, antara result tadi dengan apa yang sudah saudara kaji di dalam sebuah literatur review. Nah, oleh karena itu ini kuncinya, saudara. Jadi di pembahasan itu tidak sekedar hanya bahasa saudara sendiri. Ya, kalau nanti yang munculnya adalah sekedar hanya bahasa saudara sendiri, seolah-olah itu kan klaim sepihak, ya, klaim sepihak.
Oh, saya menemukan ini ternyata hasilnya support sangat bagus begitu. Bagaimana saudara menjudge bahwa itu bagus? Ya, nah, saudara compare dengan penelitian yang terdahulu. Ya, you can say that this research in line with the study conducted by siapa, misalnya. Ya. Penelitian ini inline, ya, sejalan dengan penelitian yang dikerjakan oleh si apa, gitu ya. Kemudian discuss your finding and carefully uh, and explicitly articulate your theory. Nah, saudara tadi kan mendasarkan dalam sebuah teori ya, tidak hanya kajian literatur yang saudara sudah kupas di bab 2, tetapi ada teori yang mendasari di dalam penulisan penelitian saudara, di dalam melakukan penelitian saudara. Ya, teori SI tentunya ya. Misalnya, oh saudara mendasarkan pada teori Juthaud. Oh saudara teori IS Success Model misalnya, Dillon and McLean. Oh saudara pakai expectation confirmation model misalnya. Nah, teori-teori itu juga dijadikan sebagai dasar untuk melakukan justifikasi terhadap pembahasan saudara. Ya. Kemudian articulate why or how your contribution are important. Nah, saudara juga harus uh, bisa menampilkan kepada audiens bagaimana kontribusi yang saudara hasilkan itu bisa memberikan dampak terhadap the body of knowledge begitu ya, atau terhadap sebuah riset yang lain ya, bahwa riset saudara itu mendukung penelitiannya si fulan, atau riset saudara itu ternyata me, atau kontradiksi dengan penelitiannya si fulan misalnya ya. Nah, di situ ditampilkan kenapa misalnya kok kontradiksi. Nah, jelaskan ya, jelaskan secara berimbang, kuat begitu ya, sehingga bisa diterima oleh halayak, dan itu nanti bisa jadi bahan eh, kajian lebih lanjut untuk penelitian-penelitian yang berikutnya. Overall research tells a story that describes what, how, why, who, when, and where. Nah, 5W plus 1H ya, yang harus saudara jawab di dalam riset saudara itu harus terungkap semua ya. Apanya, bagaimananya, kenapanya, siapanya yang menjadi subjek atau yang menjadi target, when, kapan kira-kira itu bisa terimplementasikan, atau kapan itu bisa berdampak, dan seterusnya, where the fenomena itu, di mana fenomena itu uh, menjadi concern untuk penelitian saudara dan next uh, penelitian berikutnya. Nah, di dalam pembahasan ini saudara juga bisa menyertakan limitation, ya, batasannya. Oleh karena itu biasanya di dalam sebuah riset di awal di bab 1 itu kan ada batasan penelitian begitu. Nah, saudara boleh tampilkan di sana. Nah, eh, di ending ya saudara boleh tambahkan juga ya. Saudara sudah mengungkapkan batasan itu di depan. Nah, di belakang itu saudara dengan discussion itu saudara boleh merelasikan dengan batasan itu, bahwa oh ternyata batasan ini, sehingga di sana saudara memberikan kesempatan kepada peneliti lain ya untuk mengkaji lebih lanjut penelitian yang saudara lakukan. Dari batasan-batasan tersebut artinya kan saudara belum bisa melakukan penelitian atau melewati penelitian itu, eh, komponen-komponen yang saudara ungkap di dalam batasan itu kan tidak terlewati begitu, tidak ikut menjadi bahan kajian saudara selama proses melakukan penelitian. Nah, oleh karena itu saudara eh, nanti ada ini future recommendation ya, future recommendation, rekomendasi di masa depan yang bisa disampaikan. Nah, ini adalah contoh pembahasan ya, contoh pembahasan.
Contohnya, yang pertama adalah discuss the result, answer your research. Nah, eh, paling gampang adalah ketika saudara merumuskan research questions atau pertanyaan penelitian. Nah, itu gunakan ya. Oh, research question itu kan harus dijawab. Nah, itu ini membuat lebih mudah ya, lebih mudah saudara untuk navigate ya, navigate how to write the discussion. Ya. Jadi pertanyaan penelitian itu memudahkan kita untuk menavigasi kita mau nulisnya bagaimana sih ya. Oh, riset pertanyaan penelitiannya bagaimana implementasi misalnya eh, teknologi eh, atau bagaimana Shopee Food digunakan oleh para konsumen. Ya, bagaimana proses gamifikasi di Shopee Food itu menarik perhatian konsumen misalnya ya. Nah, saudara jelaskan ya, saudara jelaskan eh, apa secara detail ya berdasarkan tadi resultnya kemudian ditampilkan ya. Yang harus dimunculkan cerita pertamanya apa, kedua apa dan seterusnya secara runtut tentunya. Nah, misalnya contohnya di sini dia kebetulan kasusnya adalah m-banking. Bagaimana m-banking itu diterima atau dinyatakan sukses diterapkan di dalam sebuah organisasi. Kebetulan riset ini dia menggunakan IS Success Model atau Dillon and McLean IS Success Model. Nah, di dalam Dillon and McLean IS Success Model itu ada beberapa konstruk yang diteliti, yaitu sistem quality, information quality, service quality, dan ada tambahan TTF itu. Nah, nah ini dijelaskan terlebih dahulu. Nah, ini dijelaskan secara utuh. Kemudian berikan justifikasi hubungan antara uh, yang saudara tadi sudah ungkap dengan artikel yang ada di tinjauan pustaka. Nah, di sini ya diberi dukungan. Misalnya, considering only the result of overall quality of m-banking to expand the result consider with those reported in similar studies. Jadi, penelitian yang dilakukan si peneliti ini itu kurang lebih hasilnya itu konsisten dengan apa yang sudah dilaporkan oleh penelitiannya si Urbah ini, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian temuan lagi, dibahas lagi. Nah, kemudian dikasih dukungan lagi bahwa there are several influences of overall quality of the m-banking system to enhance user satisfaction. Artinya di sana ada beberapa pengaruh terkait tentang kualitas dari sistem m-banking yang kemudian meningkatkan kepuasan si pelanggan. And konsekuensinya memberikan efek yang positif. Ini juga bisa dikomparasikan dengan penelitian yang lainnya, misalnya seperti itu. Penelitian yang lainnya itu apa? Contohnya, EG itu kan contoh ya. EG, Holman, kemudian Lean, kemudian Lean and Lee, dan seterusnya. Jadi berikan contohnya. Oh, itu bisa dikomparasi kok hasilnya. Nah, berikan di sana. Kemudian um, perlu dijelaskan theoretical implication, implikasi teoritisnya itu apa sih? Nah, kalau sudah bicara tentang implikasi teoritis, managerial implications, nah kita sudah tidak baca lagi data-datanya. Dari teman-teman ini tadi, ya, yang saudara temukan, mengapa hasilnya seperti itu? Kemudian apa hubungan antara hasil tadi dengan literatur review yang tadi saudara gunakan untuk mendukung hasil tersebut? Nah, di sini kemudian diungkapkan, ya, saudara menggunakan uh, skill dan pengetahuan saudara tentunya, ya, itu. Nah, yang terakhir, jangan lupa, saudara boleh menambahkan limitation and future research. Boleh juga limitation and future recommendation, begitu ya. Bahwa di dalam penelitian ini ada apa ya, aspek-aspek yang tidak saudara lakukan karena mungkin keterbatasan waktu, biaya, sumber daya, ya, begitu. Sehingga saudara tampilkan di sana, ya. Agar apa? Agar si
pembaca atau atau peneliti yang lain itu bisa meneruskan atau bisa mengkaji lebih lanjut apa yang sudah pernah saudara lakukan. Nah, ini kurang lebih contoh lain beberapa kalimat limitations ya di dalam sebuah artikel. Nah, berbeda penulisannya kalau misalnya saudara menulis skripsi. Biasanya ada batasan penelitian itu diletakkan di bagian bab satu, di sana di breakdown poin-poin begitu ya. Nah, di sini limitation yang dimaksud itu limitation yang tidak terjangkau oleh saudara ketika saudara melakukan penelitian. Jadi misalnya di sini, there are several limitations to this study. Ya. Ada beberapa batasan di dalam penelitian ini. Mohon maaf saudara ya, banyak suara di sini. There are several limitations to this study that constrain the generalizability of its finding regarding the influence of mood matter misalnya. Ini contoh yang lain ya, saudara buka. Berbeda dengan artikel yang sebelumnya. Jadi ini contoh membahasakan limitation. Ada beberapa batasan di dalam penelitian ini yang kemudian membatasi dari proses generalisasi, ya, yang mempengaruhi terkait tentang bagaimana hubungan atau pengaruh mood matter. Ya, disebutkan yang pertama, all of the condition in the study utilize the same news story. Seluruh kondisi di dalam penelitian ini menggunakan cerita berita yang sama, with generally uplifting human interest dan seterusnya. Therefore, dampaknya apa? Ya, saudara langsung bisa. Therefore, future work should employ. Jadi ke depan kalau mau melakukan penelitian ini lagi, ya begitu ya. Gunakan multiple example of human interest stories. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Jadi saudara memberikan clue, ya, memberikan petunjuk kepada non researcher, peneliti yang lain supaya nanti mereka bisa melanjutkan legasi saudara ya. Ini anggap aja ini sebagai legasi saudara. Nah, future recommendation atau future research juga saudara tuliskan secara spesifik ya. Future research address the limitation itemized above ya. Jadi penelitian yang akan datang seharusnya bisa menjawab atau bisa menerangkan ya batasan-batasan yang sudah di-itemkan di bagian atas begitu ya. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa. Nah, artinya apa, saudara? Ini penting ya. Limitation and future recommendation biasanya itu kan saran ya. Ketika saudara menulis saran, itu kadang di luar konteks. Oh, saudara melakukan penelitian, analisis sentimen dengan menggunakan metode A, B, dan C misalnya. Nah, kemudian saudara menyarankan eh, ke depan perlu dilakukan penelitian dengan metode yang lain, yaitu metode D, E, dan F misalnya. Lalu saudara tidak melakukan penelitian D, E, dan F, kenapa saudara menawarkan itu? Nah, itu bukan saran, ya itu saran yang buruk, ya itu saran yang buruk. Semua semua kalimat bisa menjadi saran, tetapi bagaimana saran yang baik? Yaitu saran yang baik adalah saudara mengenali batasan yang tidak bisa saudara jangkau itu. Nah, saudara tawarkan, ya saran itu saudara menawarkan, ya menawarkan sesuatu yang nanti bisa dikaji ulang. Nah, itu yang harus saudara lakukan. Nah, eh, seringnya kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam meneruskan pembahasan, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif ya. Yang pertama adalah bahwa di dalam pembahasan itu masih dituliskan hasil. Ya, misalnya contohnya, when processing the survey data with SEM, the author just present the result of data processing, just displaying the hypothesis being rejected or accepted. Ya, jadi uh, dia hanya menuliskan hasilnya, kemudian menerangkan bahwa hipotesisnya diterima, hipotesisnya ditolak, hanya itu saja, tanpa ada kenapa kok ditolak, kenapa kok diterima. Nah, kenapa kok ditolak dan diterima itu masuknya ke pembahasan. Artinya kan butuh analisis panjang ya, yang perlu saudara diskusikan di sana. Kemudian, the implication are not related to the research finding. Ya, implikasi
ya dampak yang ditimbulkan baik itu teoretikal maupun manajerial yang saudara tuliskan itu tidak ada hubungannya sama penelitian saudara. Seperti tadi saya sampaikan ketika menulis saran, saran itu kan implication, ya. Bisa bagian dari implication. Karena kalau di artikel jurnal itu kan tidak ada simpulan saran, itu tidak ada, pasti conclusion saja. Nah, caranya implication itu saudara munculkan itu tidak relevan. Saudara penelitiannya ABC, kemudian ini nanti eh, akan muncul ya, saya yakin ya. Setelah saya ngomong seperti ini, itu nanti akan muncul ya. Ini nanti eh, boleh nanti saudara yang ujian ketemu saya, nanti dalam hati silakan merenung sendiri ketika nanti saudara merumuskan saran, kemudian ingat dengan petuah saya gitu ya. Oh ya ya dulu ya, Pak Yana mencontohkan, saudara melakukan penelitian dengan metode A, B, dan C. Ternyata saudara memberikan apa caranya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan penelitian D, E, dan F misalnya seperti itu. Itu. Jadi seringnya seperti itu. Kemudian limitation versus future research direction. Limitation highlight the limitation in the method used that may affect the result. For example, number of sample, proportion male and female. Jadi limitation dan future research direction itu sebenarnya dikemas menjadi satu kesatuan. Uh, jadi misalnya di dalam riset saudara, apa ya, demografi informasi yang saudara munculkan, katakanlah responden saudara kebanyakan adalah suku Jawa, ya, suku Jawa. Sementara saudara harus menggeneralisasikan untuk seluruh Indonesia. Bisa jadi kalau suku Jawa itu karakteristiknya berbeda dengan orang Jaya, ya, orang Batak, begitu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saudara harus ini, saudara harus lebih jeli gitu ya. Eh, eh, bahwa penelitian ini mayoritas konteksnya adalah untuk orang Jawa. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian eh, apa lebih luas lagi untuk eh, diversifikasi suku begitu ya. Keberagaman suku ya. Maksud saya keberagaman suku itu terwakili semua sehingga generalisasi itu bisa dilakukan. Itu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan bagaimana nanti saudara menulis penelitian kuantitatif. Pak, bagaimana kalau misalnya saya melakukan penelitiannya mixed method, penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Nah, ada banyak pilihan yang saudara bisa lakukan ya, saudara. Saudara boleh menuliskan kualitatifnya dulu, kuantitatifnya dulu, atau saudara boleh kuantitatifnya dulu, kualitatif, atau saudara boleh mix, ya. Jadi kualitatif tapi langsung dihubungkan dengan kuantitatifnya, ya. Kualitatif hubungan kuantitatif dan seterusnya, ya. Silahkan, ya, atau dipisah, begitu ya. Itu eh, peneliti yang menentukan. Nah, silahkan saudara, kalau ada pertanyaan, monggo. Saya minta untuk dicicil ya, untuk papernya ya, untuk project naratif review-nya. Naratif review yang kemarin itu kan kecenderungannya ke systematic review. Nah, silakan saudara nanti membaca-baca lagi, jangan lupa membacanya itu penting ya saudara. Nanti di akhir section itu akan saya teliti semua. Meskipun kalau pas masuk itu saya menelitinya random, nanti saya teliti semua. Itu saya gunakan untuk menaikkan ya nilai saudara. Itu. Jadi kalau misalnya itu tidak diupdate dan itu ngupdate-nya biasa-biasa saja,
informasi yang nggak penting tetap dimasukkan. Jadi semacam kayak eh, translate abstrak begitu saja ya. Jadi justru poin-poin penting yang menjadi dasar saudara untuk penulisan eh, skripsi nanti ya saudara masukkan. Nah, yang tujuannya asal saya senang, ya asal saya senang, maka itu juga nilainya nanti saya kurangi. Ya, jadi reading activity itu tidak untuk saya, tetapi untuk saudara sendiri, untuk meringankan pekerjaan saudara ketika nanti saudara sudah masuk pada tahap penulisan skripsi. Itu ya. Nah, saudara juga, karena saudara angkatan 2020 ya, nah, nanti saudara juga harus memikirkan, karena saudara nanti kan, kalau yang sudah MBKM tidak ada tuntutan, tetapi yang belum MBKM maka nanti kita dorong untuk MBKM ya. Artinya ketika saudara nanti mau MBKM, saudara sudah punya gambaran nih, saya mau melakukan penelitian di sini, maka saya nanti harus melakukan kegiatan MBKM kurang lebih di sini, sehingga saudara nanti bisa gunakan sebagai tempat untuk data collection ya. Siapa tahu misalnya saudara katakan nanti magang, kemudian saudara menjalin relasi yang bagus dengan industri, kemudian industri bisa memfasilitasi riset saudara, syukur nanti saudara berkontribusi terhadap industri tersebut, ya siapa tahu nanti saudara bisa bekerja di sana dan seterusnya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta tolong untuk divalidasi presensinya. Sekali lagi eh, mohon untuk ditekuni ya eh, activity reading-nya ya supaya nanti saudara lebih ringan di dalam melakukan aktivitas yang berikutnya. Saya tutup untuk perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima siang. kasih Pak. Mohon divalidasi ya presensinya. Pak Jai. Ya.